Shalom, kali ini kami mau membahas satu masalah yang cukup sering muncul di dalam forum-forum debat. Masalah ini adalah tuduhan di mana Kristen dianggap sebagai pengikut ajaran Paulus dan bukan ajaran Yesus. Jadi benarkah Kristen ini adalah pengikut ajaran Paulus untuk menuhankan Yesus Kristus? Sebelum kita lanjut, saudara bisa mendukung channel kami ini dengan mengklik like dan subscribe, supaya lebih banyak orang yang terjangkau oleh video-video kami. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda 3 alasan kenapa Paulus tidak mungkin menjadi pendiri ajaran Kristen yang menuhankan Tuhan Yesus, atau menjadi pembuat kitab-kitab perjanjian baru seperti yang dituduhkan oleh beberapa muslim di luar sana. Alasan yang pertama adalah, Paulus itu termasuk rasul yang meninggal di awal-awal perkembangan gereja. Setelah Paulus wafat, gereja ada di bawah pengawasan rasul-rasul lainnya selama puluhan tahun. Masih ada Rasul Petrus yang wafat beberapa tahun kemudian, hingga Rasul Yohanes yang wafat lebih dari 30 tahun kemudian. Seandainya benar Paulus melakukan penyesatan ajaran, maka sudah pasti para rasul tidak akan membiarkan ajaran itu berkembang. Tapi fakta yang terjadi adalah, Rasul Petrus justru menunjukkan dukungannya terhadap tulisan-tulisan Paulus. Kita bisa membaca ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16. Selain itu, para penuduh Paulus ini masih harus merapikan tuduhan mereka, karena seringkali mereka juga menuduh Konsili Nisea sebagai pihak yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Kenapa Nisea mengangkat lagi Yesus menjadi Tuhan pada abad keempat, jika ternyata Paulus sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan di abad pertama? Dari waktu wafat Paulus ini, kita juga bisa melihat bahwa tidak mungkin Rasul Paulus yang membuat kitab perjanjian baru dan segala ajaran di dalamnya. Karena kitab-kitab perjanjian baru selain tulisan-tulisan Paulus, itu baru dibuat setelah Paulus wafat. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat konyol sekali. Ini seperti menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai tersangka dari serangkaian tindakan yang terjadi sesudah orang tersebut wafat. Di dalam sistem peradilan, tuduhan seperti ini akan langsung gagal berkas. Alasan kedua adalah, bahkan tanpa surat-surat Paulus sekalipun, Yesus Kristus akan tetap menjadi Allah bagi Kristen. Kitab-kitab yang lainnya mempunyai landasan yang lebih dari cukup bagi Kristen untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Allah. Misalnya, Rasul Petrus mengafirmasi bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Siapa yang berbohong kepada Roh Kudus, sama saja membohongi Allah. Dan di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sudah berjanji akan mengutus Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Bagaimana bisa manusia biasa mengutus Allah? Belum lagi, Tuhan Yesus juga mengaku sebagai Sang Amen dan yang Maha Kuasa di dalam kitab Wahyu. Dan masih ada lagi beberapa bukti keilahian Yesus Kristus di luar tulisan-tulisan Rasul Paulus. Alasan ketiga, apa motivasi Paulus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah? Dia adalah seorang Farisi yang justru diutus untuk menghabisi orang-orang Yahudi Kristen seperti Stefanus karena dianggap melakukan dosa penyembahan berhala dan harus dihukum mati menurut hukum Taurat. Kenapa orang yang diutus untuk menghabisi sekte pengikut orang Nazaret ini tiba-tiba berubah jadi pendiri sekte tersebut? Apa tujuan Paulus melakukan hal tersebut? Jika benar Kristen adalah bentuk penuhanan terhadap manusia, kenapa Paulus tidak menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan? Kenapa Yesus Kristus yang diangkatnya menjadi Tuhan? Apa keuntungan Paulus melakukan itu? Kenapa Paulus harus merelakan posisi bergengsinya di dalam masyarakat Yahudi untuk menjadikan orang lain sebagai Tuhan? Dan hal itu justru membuat dia diburu banyak orang dan bahkan harus mati dengan sangat menderita. Kenapa dia tidak berdiam diri saja menjadi seorang Farisi dan menerima semua penghormatan masyarakat Yahudi dan hidup tenang sampai akhir hayatnya? Jadi ada banyak hal yang belum dipikirkan matang-matang dari tuduhan ngawur yang diarahkan kepada Rasul Paulus ini. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat tentang 3 alasan kenapa Rasul Paulus tidak mungkin menjadi pendiri Kristen bisa membantu Anda memahami masalah ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Salam Soli Deo Gloria.